Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga disebut sebagai proses pelaporan keuangan. Menurut Kazmir Winarmo tahun 2017, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap tahun 2015, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, balance sheet atau yang sering kita dengar dengan neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi jumlah atau jenis aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Yang terakhir, yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memberikan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dulu sehingga lebih jelas. Ada karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk menentukan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang keempat, keandalan. Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan pengajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 5. Substansi mengungguli bentuk. Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya untuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang keenam, pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Yang ketujuh, kelengkapan. Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Yang kedelapan, dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan. Yang kesembilan, tepat waktu. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Yang ke-10, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga dapat diperlukan ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat.
Secara umum, pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu pihak intern atau para manajer, dewan redaksi, dan karyawan. Kemudian ada pihak ekstern, yaitu investor dan kreditor. Menurut Prastowo tahun 2015, pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor. Investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Yang kedua, kreditor atau pemberi pinjaman. Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, para pemegang saham. Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal untuk bisnis plan selanjutnya. Kemudian yang kelima, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Yang ketujuh, karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Kedelapan, masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi, kecenderungan atau tren, dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Berikut adalah 10 prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entry Principle. Prinsip yang pertama adalah entitas ekonomi. Apa itu entitas ekonomi? Entitas adalah badan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Jadi, entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dengan baik. Dengan demikian, manfaat prinsip entitas ekonomi bagi akuntansi yaitu berguna untuk mendapatkan data penghasilan yang ada di perusahaan tersebut dapat diketahui dengan baik. Yang kedua, prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle. Prinsip selanjutnya adalah biaya historis yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya, prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga pada jasa yang diperoleh dari biaya tersebut. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkesinambungan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. Namun, usaha tersebut bisa dihentikan jika ada hal khusus yang membuatnya berhenti. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Jika mengacu pada prinsip ini, informasi keuangan yang diberikan harus detail dan terperinci sehingga akuntan bisa mengambil kebijakan dari laporan yang ada. Sebaliknya, laporan yang tidak lengkap riskan untuk membuat salah paham sehingga langkah yang akan diambil ke depannya bisa salah. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Dalam prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Prinsip pengakuan pendapatan membuat kita harus mengakui uang yang masuk tersebut sebagai penghasilan atau pendapatan. Yang keenam, prinsip mempertemukan atau Matching Principle. Prinsip dasar akuntansi lainnya adalah Matching Principle. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya.
Prinsip mempertemukan wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan terstruktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai dengan 1 tahun. Adanya jangka waktu tersebut memudahkan pelaporan keuangan diketahui secara jelas sesuai dengan waktunya. Akan lebih baik jika jangka waktunya tidak terlalu lama agar bisa menganalisis secara berkala. Yang kedelapan adalah prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal. Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah-ubah. Yang kesembilan, prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Hal ini penting agar formatnya menjadi sama semua sehingga perhitungannya menjadi mudah. Contoh laporan keuangan dengan memakai dolar, rupiah, atau yen semua. Yang ke-10, prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Jadi setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut. Keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan antara lain: yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa menguntungkan, selalu dihitung kerugiannya. Yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya.